Halo semuanya dan selamat datang kembali di sesi bedah emiten kita. Nah, sebagai orang yang udah lebih dari 10 tahun ngeliat naik turunnya pasar modal, saya tuh paham banget. Ngebaca dokumen aksi korporasi itu kadang rasanya udah kayak baca bahasa alien kan? Angkanya ribet, bahasa hukumnya kaku banget, belum lagi jargon-jargon teknis yang bikin pusing kepala. Tapi tenang aja, hari ini kita bakal bongkar abis-abisan soal rahasia stock split alias pemecahan saham. Kita bakal ubah dokumen tebal yang membosankan itu jadi sesuatu yang simple, gampang dicerna, dan yang paling penting bisa langsung kalian praktikan buat strategi portofolio kalian. Coba deh kalian ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih kalian lagi buka aplikasi trading, nemu satu perusahaan yang fundamentalnya itu gila, bagus banget, prospeknya cerah, tapi terus kalian cuma bisa narik napas panjang. Kalian akhirnya batal klik tombol beli. Kenapa? Karena pas dihitung-hitung harga satu lotnya, alias 100 lembar itu, rasanya terlalu nyedot jatah modal investasi bulanan kalian. Bener-bener bikin frustrasi kan? Kita tahu nih barangnya bagus, tapi tiket masuknya, aduh, kemahalan. Nah, di situasi kayak gini, ada satu aksi korporasi yang literally jadi pahlawan buat kita-kita ini, para investor retail. Biar refresh sedikit buat kalian yang mungkin udah sering mantau market, apa sih sebenarnya inti dari stock split ini? Paling gampang, bayangin aja seloyang pizza ukuran besar. Kalau pizza itu kalian potong dari yang awalnya 4 bagian jadi 8 bagian, apakah ukuran total pizzanya jadi makin gede? Ya enggak dong, pizzanya tetap segitu, rasanya tetap sama, cuma sekarang potongannya jadi lebih kecil dan tentunya lebih gampang buat dibagi-bagi. Nah, itulah esensi dari pemecahan saham. Nilai fundamental perusahaannya sama sekali nggak berubah, kapitalisasi pasarnya tetap sama persis, tapi harga per satu lembar sahamnya jadi jauh lebih murah. Lebih ramah di kantong kita kan? Biar lebih kebayang gimana praktiknya di lapangan, mending kita langsung bedah studi kasus yang beneran lagi happening di pasar sekarang. Kali ini kita pakai dokumen keterbukaan informasi resmi yang dirilis tanggal 13 Mei 2026 oleh PT Rukun Raharja Tbk atau yang kode emitennya Raja. Nah, biasakan ya baca rilis resmi kayak gini tuh wajib hukumnya. Sebagai investor yang cerdas, kita harus selalu pegang data dari dokumen otoritatif perusahaannya langsung. Jangan cuma ngandelin rumor atau gosip di grup WhatsApp trading kalian, oke? Dokumen ini adalah cetak birunya, dan kita bakal bedah angka-angkanya bareng-bareng. Oke, mari kita bedah lebih dalam rencana spesifik dari emiten Raja ini. Rasio pemecahan saham yang mereka ajukan itu 1:5. Artinya apa? Setiap satu lembar saham lama yang lagi beredar bakal dipecah jadi 5 lembar saham baru. Jadi bayangin kalau saat ini kalian punya 100 lot saham Raja di portofolio kalian, nanti pas aksi ini selesai, pas kalian bangun tidur dan buka aplikasi, boom, jumlah saham kalian otomatis berubah jadi 500 lot. Terdengar kayak sulap ya, tapi ingat, di pasar modal itu nggak ada yang namanya sihir, ini murni matematika. Dan kita harus benar-benar paham sisi matematisnya supaya ngerti efeknya ke harga beli nanti. Nah, pemecahan ini bakal langsung ngerubah nilai nominal dari sahamnya. Sebelum stock split, nilai nominal saham Raja itu tercatat Rp25 per saham. Terus setelah dipecah dengan rasio 1:5 tadi, nilai nominalnya ya otomatis turun dong. Jadi cuma seperlimanya, yaitu Rp5 per saham. Proses matematika yang persis sama nantinya juga bakal kejadian di harga pasar sahamnya ya. Harga yang biasa kalian pantau di layar, itu bakal langsung dipangkas jadi 1/5 dari harga penutupan di hari sebelumnya. Dan ini secara brilian nunjukin gimana dampak masifnya kalau kita lihat di skala perusahaan. Karena satu lembar diubah jadi 5, jumlah total saham Raja yang beredar itu langsung meledak secara kuantitas. Dari yang awalnya cuma sekitar 4,22 miliar lembar, melesat tajam jadi 21,13 miliar lembar saham. Sekali lagi, ingat analogi pizza kita di awal tadi ya. Jumlah potongannya nambah drastis dari 4 miliar jadi 21 miliar yang jadi bukti kuat kalau ukuran kue perusahaannya itu nggak menyusut sama sekali. Cuma dipecah-pecah aja ke unit yang jauh lebih kecil. Oke, di bagian ini saya harus banget menenangkan kalian. Apalagi buat yang mungkin baru pertama kali ngalamin aksi korporasi kayak gini. Ini saya kutip langsung dari dokumen resmi Raja ya. Pemecahan saham tidak berdampak negatif terhadap posisi keuangan perseroan. Kenapa hal ini penting banget ditekankan? Soalnya nih, sering banget kejadian pas hari pertama saham hasil split itu mulai diperdagangkan, banyak investor retail yang belum paham malah panik. Mereka ngelihat harga di portofolionya seolah-olah anjlok drastis. Padahal penurunan harga itu murni cuma penyesuaian rasio matematika yang kita bahas tadi, bukan karena perusahaannya lagi mau bangkrut atau krisis finansial. Fundamental aset dan kas perusahaannya mah tetap solid. Sekarang kita masuk ke bagian inti tentang manfaat utama bagi retail dan kenapa aksi ini justru sangat menguntungkan kalian. Pasti pada mikir kan, kalau fundamental yang nggak berubah, ngapain manajemen repot-repot bayar konsultan, urus izin ke bursa efek, bikin rapat segala macam cuma buat belah saham? Jawabannya simpel banget,
Ini semua demi kalian, para investor retail. Buat paham alasannya, kita harus lihat konteks harganya. Pihak manajemen sendiri udah terang-terangan ngaku kalau harga saham mereka belakangan ini tuh emang udah lumayan tinggi. Kalau kita lihat harga penutupan per 12 Mei 2026 aja, saham Raja udah anteng di angka Rp4.170 per lembar. Buat investor retail, kalau mau beli batas minimum 1 lot aja, kalian butuh dana sekitar Rp417.000. Nah, buat kebanyakan dari kita yang pengen investasi rutin tiap bulan dari sisa gaji, atau pengen diversifikasi ke banyak emiten biar aman, ngeluarin hampir Rp1,5 juta cuma buat 1 lot saham aja tuh kerasa lumayan berat kan? Jadi, poin paling krusial di sini adalah keterjangkauan. Ini adalah intisari dari manfaat aksi korporasi ini. Di sini manajemen nyebutin beberapa tujuan, tapi mari kita fokus ke poin yang paling penting banget buat kita, keterjangkauan harga saham dan memperluas basis pemegang saham. Bayangin, dengan mecah harganya jadi cuma 1/5, dari yang awalnya 4 ribuan jadi sekitar 800-an rupiah aja, saham ini nggak lagi cuma buat para sultan atau pemain besar, mahasiswa, pekerja kantoran, atau siapa aja yang modalnya pas-pasan, sekarang jadi bisa ikut beli. Dan ketika harganya udah gampang dijangkau, makin banyak orang yang transaksi, yang ujung-ujungnya bikin likuiditas perdagangan di bursa jadi jauh lebih sehat dan ramai. Tapi ada satu hal penting nih. Walaupun kita dari tadi ngomongin soal penurunan harga biar jadi murah dan terjangkau, jangan sampai salah kaprah ya. Ini bukan berarti perusahaannya murahan. Raja itu sampai nyewa penilai publik independen, yaitu Kusnanto dan rekan, buat menakar nilai perusahaan mereka per akhir tahun 2025. Dan tahu nggak valuasinya berapa? 100% saham mereka itu bernilai lebih dari 1,2 miliar dolar Amerika. Gila kan? Jadi secara fundamental, kalian dapat tiket masuk super murah ke dalam sebuah bisnis energi raksasa yang valuasinya beneran nembus miliaran dolar. Nah, sebagai investor yang disiplin, kita nggak boleh cuma jago ngomongin teori. Kita butuh eksekusi yang timingnya pas. Kalian wajib banget catat tanggal-tanggal penting ini di jurnal trading kalian. Pengumumannya udah dari tanggal 13 Mei. Terus penentuannya itu ada di RUPS tanggal 23 Juni. Dan kalau semuanya mulus sesuai rencana manajemen, nah ini dia tanggal yang paling ditunggu-tunggu, 16 Juli 2026. Di tanggal itu, saham Raja bakal mulai diperdagangkan pakai harga baru yang udah di-split. Udah pasti bakal jauh lebih terjangkau. Setelah kita bedah dokumennya bareng-bareng dari awal sampai akhir, sekarang kelihatan jelas kan, aksi korporasi yang awalnya kedengeran rumit dan kayak cuma buat kalangan atas doang, ternyata justru sengaja dirancang buat ngerangkul investor retail kayak kita. Ini benar-benar ngebuka pintu lebar-lebar yang tadinya ketutup cuma gara-gara harga 1 lotnya kemahalan. Jadi, pertanyaan saya buat kalian sekarang, dengan hambatan modal yang udah turun banget ini, apakah kalian bakal mulai ngerombak porsi investasi kalian? Gimana nih, aksi yang pro-retail kayak gini bakal ngubah cara kalian berburu saham fundamental bagus ke depannya? Coba deh dipikirin, pelajari terus polanya, dan pastinya selalu investasi dengan cerdas ya. Makasih banget udah nemenin saya di sesi bedah emiten kali ini, sampai ketemu di analisis pasar kita selanjutnya.